Oke, selamat datang dalam video pembahasan kali ini. Kali ini kita akan membahas soal bisnis peternakan sapi perah berbasis kelompok. Nah, sebelumnya, berdasarkan pengamatan kami di Sugiwaras, kelompok tani atau kelompok ternak sapi perah umumnya memiliki 3 fungsi utama. Yaitu yang pertama untuk simpan pinjam. Nah, simpan pinjam ini lebih sifatnya untuk sesama member atau sesama anggota kelompok tani agar mereka dapat menggunakan modal tersebut bagi operasional bisnis peternak sapi perah mereka. Yang kedua itu untuk soal dari penyuluhan dari pemerintah, yang mana itu harus diberikan, atau sepemahaman kami ya tentunya, itu harus diberikan melalui kelompok tani. Dan yang terakhir juga bantuan dari pemerintah yang harus disalurkan melalui kelompok tani. Oke, sebelumnya kita sudah membahas soal struktur bisnis peternakan sapi perah. Nah, struktur tersebut dapat kita implementasikan juga pada kelompok ternak sapi perah. Nah, tapi dapat kita bagi menjadi 2 model. Yang pertama model kooperatif dan yang kedua adalah model separatif. Bedanya apa? Model separatif itu sendiri itu seperti pada umumnya kelompok peternakan sapi perah. Jadi di mana kepemilikannya itu tidak menjadi satu perusahaan besar, tapi ada individu kemudian berkumpul bersama membahas tentang diri mereka. Nah, sedangkan kalau yang satunya yang kooperatif di mana semua sapi dikumpulkan menjadi satu kandang koloni dan dikelola secara bersama. Misalkan nantinya ada 10 pemilik. Nah, 10 pemilik ini akan memiliki porsi kepemilikan masing-masing berdasarkan jumlah modal yang mereka setor. Ketika sudah itu jelas, misalkan dari 10 pemilik ini 5 diantaranya juga ikut membantu di lapangan. Nah, 5 yang membantu di lapangan ini akan digaji secara terpisah. Mereka akan dianggap tidak hanya sebagai pemilik, namun juga sebagai pegawai. Nah, nanti keuntungannya seperti apa kalau dari kooperatif? Nah, kalau misalkan dalam 1 bulan kita sudah mendapatkan omset dari penjualan produk susu dan turunannya, kita kurangi dengan segala pengeluaran, nah akan ada sisa. Nah, sisa ini yang dibagikan kepada para pemilik dari perusahaan kecil ini. Itu kalau yang bersifat kooperatif. Nah, bedanya nanti kalau di separatif, itu nanti dari kelompok peternak bisa saja untuk membeli hasil susu dari masing-masing peternak sapi perah dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada umumnya. Misalkan pada saat ini susu per liter yang mentah itu dibeli dengan harga 6.000 per liter. Sedangkan kalau nanti hasil akhir itu kita targetkan 14.000 per liter. Nah, untuk yang 14.000 per liter itu mungkin ada biaya pengemasan atau biaya tenaga, anggaplah itu 2.000 per liter. Maka nanti susu dari tiap peternak yang dalam satu kelompok ini akan dibeli dengan harga 12.000, sehingga kesejahteraan para peternak sapi perah tetap saja akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebenarnya apa saja sih sebenarnya keuntungan untuk mengimplementasikan sistem ini? Yang pertama itu agar dapat mendistribusikan dari misalkan para peternak ini tidak ingin mengurusi hal manajerial atau pengolahan, maka mereka bisa berfokus pada peternakan dan hal yang lain ini dapat kita distribusikan kepada orang lain. Misalkan kepada para istri-istri peternak sapi perah. Yang kedua, tentunya kemungkinan besar dengan skema yang tadi, maka keuntungannya akan didapat jauh lebih besar. Dan yang ketiga, nah pada umumnya masalah dari para peternak itu adalah mereka sudah cukup sibuk dengan pekerjaan mereka. Sedangkan para istri mereka itu dapat diberdayakan dan dapat dijadikan pegawai dari kelompok peternakan sapi perah ini. Sehingga tidak hanya itu membantu kesejahteraan bagi para suaminya, para suami-suami ini atau para bapak-bapak ini, namun juga akan membantu kepada para istri-istri atau ibu-ibu ini jika mereka memiliki kegiatan, tapi juga meringankan pekerjaan para bapak-bapak. Dan yang terakhir itu adalah apabila kita sudah komit untuk membuat kelompok ini atau membuat brand ini, terlepas dari berbentuk kelompok atau berbentuk individu, maka akan ada pentingnya QC atau quality control. Nah, ini pertama untuk menjaga konsistensi kualitas produk kita. Jadi tidak boleh ada misalkan susu yang terlalu encer, atau kita inginnya susu itu selalu sama dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, tiap bulannya itu selalu sama dan tiap customer memberikan hasil yang kurang lebih sama, kecuali memang ada suatu request tertentu. Yang kedua, untuk menjaga citra kita, misalkan kita sudah branding susah-susah bahwa kualitas susu kami itu susu murni yang sangat creamy. Nah, kita tidak boleh membuat gara-gara ada produk yang tidak kita uji itu menjadi rusak citra tersebut. Dan yang terakhir, untuk mempertahankan pelanggan. Jadi misalkan pelanggan sudah memilih produk kita karena alasan tertentu,
kita harus pastikan dia terus membeli produk kita untuk alasan tersebut. Nah, cukup sekian video pembahasan kali ini. Terima kasih.